Kitab Rut. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda, beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki, ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibumu. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku. Mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Tetapi kata Rut, "Janganlah aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam,
Di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, dan Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada mau. Ketika Naomi melihat bahwa Ruth berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? tetapi ia berkata kepada mereka, Janganlah sebutkan aku Naomi. Sebutkanlah aku Mara. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Ruth, perempuan Moab itu, menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai jelai. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau hari ini kita bisa masuk untuk mempelajari kitab Rut. Kitab ini ditulis untuk menguraikan bagaimana melalui kasih yang berkorban dan pelaksanaan hukum Tuhan yang benar, seorang wanita muda dari Moab yang saleh diangkat Tuhan menjadi nenek moyang Raja Israel, yaitu Daud. Kitab ini ditulis untuk melestarikan kisah indah dari zaman hakim-hakim mengenai sebuah keluarga yang saleh, yang setia kepada Tuhan walaupun hidup penuh dengan penderitaan. Sangat kontras dengan keadaan rohani dan moral yang umum terjadi di Israel saat itu, merosot. Kiranya kitab Rut memberkati kita semua. Amin. Rut yang pertama. Kita dengar. Kisah Rut terjadi pada masa para hakim-hakim memerintah. Kitab ini menunjukkan bahwa di tengah-tengah kemurtatan moral dan kemerosotan rohani, terdapat sisa orang saleh, satu keluarga yang terus mengasihi dan menghormati Tuhan. Kitab ini menekankan bahwa Tuhan tetap bekerja dalam kehidupan orang yang hidupnya berkenan padanya, yaitu orang-orang yang setia kepada Tuhan dan melakukan firman-Nya. Di ayat 3 mengenai kematian Elimelek suami Naomi. Naomi adalah pengikut yang setia dari Tuhan. Ia harus mengalami kemalangan-kemalangan besar. Naomi dan keluarganya menderita dampak bencana kelaparan dan terpaksa mengungsi. Di tempat pengungsian di Moab, Naomi kehilangan suaminya dan kedua putranya. Sepertinya Tuhan telah meninggalkan Naomi, bahkan memusuhinya. Tetapi kisah Rut menunjukkan bahwa Tuhan tetap memperhatikan Naomi. Tuhan bekerja melalui cara lain, melalui orang-orang lain
untuk menolong Naomi pada saat ia sangat memerlukan. Seperti halnya Naomi, kita orang percaya yang setia kepada Kristus mungkin mengalami kesusahan-kesusahan besar dalam hidup kita. Ini tidak berarti Tuhan meninggalkan kita atau Tuhan menghukum kita. Alkitab berkali-kali menekankan bahwa Tuhan dengan penuh kasih turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan bagi orang-orang yang hidup mengasihinya, bahkan pada masa-masa tersulit sekalipun. Saudara boleh baca Roma 8 ayat 28 dan 36. Di ayat 12, pulanglah anak-anakku, sekalipun menghadapi resiko hidup sendiri, sangat sepi. Naomi mendorong dua orang menantunya untuk pulang dan tinggal di tanah air mereka di Moab. Naomi merasa mereka tidak akan punya kesempatan menikah kembali dan hidup bahagia bila tinggal bersama-sama dengannya. Kitab ini menekankan pengabdian dan kasih yang tulus, yang ikhlas, yang ada di antara Naomi dan Ruth, dan mengajar kita bahwa kesalehan sejati selalu mengandung unsur kasih yang memperhatikan dan rela berkorban bagi orang lain. Di ayat 13, tangan Tuhan teracung terhadap aku. Naomi berpikir, berasa kemalangan yang diizinkan Tuhan di dalam hidupnya, berarti Tuhan tidak lagi senang kepadanya. Bahkan Tuhan memusuhi, Tuhan membenci dia. Ini pandangan pribadi. Ternyata salah. Sebab itu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, jangan kita menganggap bahwa semua kesukaran dan penderitaan hidup itu karena Tuhan benci kepada kita. Tuhan meninggalkan kita. Tidak. Iblis dan pengalaman manusia kadang mendatangkan kesulitan dan kesusahan. Tetapi Tuhan tidak akan membiarkan orang-orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Jangan takut. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan cara serta jalan Tuhan yang lebih daripada apa yang kita bisa pikirkan sanggup terjadi dalam kehidupan Naomi juga kepada kita kalau kita sungguh-sungguh hidup berkenan kepada Tuhan. Ayat 16, Allah mula Allahku. Rupanya Naomi telah menjadi contoh figur hidup yang baik bagi Ruth. Dia menyalurkan imannya dan kasihnya melalui teladan hidup dan ajaran kepada mantunya ini. Sehingga Ruth juga beriman kepada Tuhan, membuatnya rindu untuk setia mengasihi Tuhan. Ruth adalah contoh dari orang-orang yang mau kehilangan nyawanya karena Tuhan, maka ia akan memperolehnya kembali. Matius 10 ayat 39. Sebab itu mari kita memperteguh iman percaya kita bahwa Tuhan Immanuel, Ia Allah yang beserta kita, asal kita hidup berkenan kepadanya. Tuhan Yesus memberkati.